kasus di pembalakan liar, kayu-kayu ilegal, terus juga perdagangan satwa liar. Kita tadinya mungkin cuma dengar di satu berita yang beberapa bulan kemudian gitu, tapi ini langsung on the spot kita bisa lihat. Jadi orang-orang yang melakukan pelanggaran biasanya nggak pernah jadi sebuah berita, sekarang udah menjadi sebuah berita dan berarti penegakan hukumnya juga makin kenceng. Soalan lingkungan cukup berat, kawan-kawan juga tahu kejahatan-kejahatan lingkungan, kejahatan kehutanan sangat berat. Berarti persoalan lingkungan itu sangat pokok begitu. Pengawasan menjadi utama dalam lingkungan, izin dimudahkan, tetapi pengawasannya berarti diperketat. Sobat Hijau, kalian pernah nggak sih mengunjungi Arboretum di Manggala Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan? Ini kalau anak senja nih harus banget nih kesini karena ini benar-benar suasana yang berbeda di tengah hiruk pikuk kota Jakarta. Dan sekarang Tasya udah ditemenin sama Mas Bagus dari KLHK. Aku pengen tahu deh sebenarnya Arboretum tuh apa sih? Nah, jadi kalau Arboretum itu sendiri adalah ruang terbuka hijau untuk menanam dan merawat tanaman, tapi untuk kepentingan pendidikan dan juga penelitian. Nah, kalau di Manggala ini namanya Arboretum Lukito Daryadi. Luasannya sekitar 7.000 meter persegi. Sudah ada sejak tahun 1978. Wah, udah puluhan tahun, pantesan di sini tuh rindang banget soalnya pohonnya emang udah ditanam dari berpuluhan tahun yang lalu. Mas Bagus dengar nggak sih? Tuh, ada lagi main musik. Oh iya, bener. Kalau gitu, aku pengen ngajak deh Sobat Hijau semuanya, yuk kita ngabuburit di hutan. Ruang kosong yang ku mau, dia panasi air dalam bejana, menyiapkan secangkir teh yang hangat, meneduhi bumi dengan adukan kayunya, menemani para pengembara. Buatkan teh ramuan tanganmu, buatkan teh dalam cangkir tanahmu, buatkan. Wow. Tasya. Ada musisi nih. Maaf ya nyanyi duluan. Kok minta buatkan teh sih? Ini kan belum berbuka puasa. Oh iya ya. Besok Idul Fitrinya tuh lihat aku udah pakai kaftan gini. Habis kayaknya suasananya mendukung, pengen banget ngerasain teh Nanti Indonesia. dong, kita kan soalnya sekarang masih ngabuburit. Yoi. Sebelumnya Ketemu aku buka lagi masker kita di dulu sini, nih. Tasya. Dan mau infoin juga nih ke Sobat Hijau bahwa selama produksi podcast Ngabuburit di Hutan, kita sudah melaksanakan protokol COVID-19 untuk mencegah penularan dari COVID-19. Oke, wah seneng banget ya. Udah ada Ngumpul dua lagi. narasumber di tengah-tengah kita nih. Dan gak kerasa ya besok tuh udah mau Idul Fitri. Semoga Sobat Hijau semuanya diberikan berkah dan kebaikan di bulan Ramadan. Dan kita semua mendapatkan kebaikan menjadi orang yang fitrah lagi di hari yang fitri. Kalau inget-inget soal Idul Fitri, kayaknya hati ini tuh jadi adem gitu ya. Betul. Tapi ademnya itu tuh sama nih kayak gini nih. Kayak lagi ngabuburit di Suasana, hutan. Cuman hari ini kita bakalan ngobrolin sesuatu yang agak serius nih. Tema hari ini adalah penegakan hukum, melindungi dan melestarikan hutan beserta isinya. Wah, dan ini Mas Nugi dan Mas Bagus, ini dan Sobat Hijau semuanya, ini ngabuburit di hutan episode terakhir. Iya, episode terakhir. Udah banyak banget nih yang kita obrolin sebelumnya, berbagai isu di bidang lingkungan hidup dan kehutanan seperti deforestasi, konservasi alam, rehabilitasi hutan dan lahan, dan penanggulangan perubahan iklim. Nah, untuk membahas topik yang terakhir ini nih tentang penegakan hukum, kita udah kehadiran dua narasumber kita yang sebelumnya di episode pertama udah sempat hadir ya. Episode pertama, sekarang yang terakhir. Iya. Ya ampun. Jadi keren pembuka banget. dan penutupnya adalah
musisi sekaligus penggiat lingkungan, ada Mas Nugi. Iya, teman-teman sahabat hijau, terima kasih bisa ketemu lagi. Tasya, thank you. Dan tentunya tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol juga ya, kita kehadiran Mas Bagus Rama Primadian, staf Ditjen Penegakan Hukum. Boleh disapa dulu Sobat Hijau. Selamat sore Sobat Hijau. Nah Sobat Hijau, sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi nih soal penegakan hukum di ranah kehutanan dan lingkungan hidup, kita simak dulu yuk video berikut ini. Indonesia, negeri elok nan permai, dianugerahi keanekaragaman hayati yang menjadi satu dengan kearifan masyarakatnya. Memiliki hutan tropis dan laut dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia. Mega biodiversity, ekosistem, habitat tumbuhan dan satwa dunia. Saat ini, ekosistem dan habitat kita mengalami berbagai ancaman. Pencemaran lingkungan, illegal logging, perambahan kawasan hutan, kebakaran hutan dan lahan, perburuan dan perdagangan tumbuhan dan satwa yang dilindungi, dan perusakan lingkungan. Ancaman ini menyebabkan kerusakan ekosistem, hilangnya tumbuhan dan satwa endemik, tercemarnya sumber air, tanah, dan udara, menimbulkan bencana ekologis, mengancam keselamatan jiwa, mengganggu sumber-sumber produksi, serta menimbulkan kerugian negara. Kejahatan luar biasa ini harus kita tangani bersama secara serius dan konsisten, karena melibatkan berbagai pelaku dan jaringan yang terorganisir. Pada tahun 2015, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Siti Nurbaya, membentuk Direktorat Jenderal Gakum melalui Permen LHK nomor 18 tahun 2015. Berbagai upaya pencegahan dan penindakan pelaku kejahatan dan jaringannya dilakukan dalam penyelamatan sumber daya alam, mengembalikan kerugian negara dan lingkungan, membangun budaya kepatuhan, serta melindungi hak-hak konstitusi masyarakat untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dukungan infrastruktur yang tepat, berbasis sains dan teknologi diperlukan untuk Gakum yang efektif. Sejak 2017, Ditjen Gakum telah mengembangkan pusat intelligence berbasis sains dan teknologi guna mempercepat dan memperkuat surveillance, intelligence, dan pengambilan keputusan. Perlu dilakukan langkah-langkah inovatif dalam membangun kesadaran dan kepatuhan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Perlu dilakukan terus-menerus untuk mewujudkan ekosistem penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang handal saat ini dan ke depan. Wah Sobat Hijau, dari video tadi kita jadi tahu ya bahwa ternyata di ranah kehutanan dan lingkungan hidup pun juga ada penegakan hukumnya. Ada polisi-polisinya juga yang khusus menangani kasus-kasus kejahatan atas perusakan lingkungan hidup dan juga kehutanan. Wow, kalau tadi kita udah lihat videonya ya Mas Nugi ya. Menurut Mas Nugi, gimana sih? Mas Nugi pernah nggak mendengar atau melihat berita berbagai pelanggaran yang dilakukan masyarakat, baik yang mereka sadari atau tidak ya, soal pengerusakan lingkungan hidup dan juga kehutanan ini? Sering banget yang mungkin sekarang lebih banyak lagi berita yang kita dengar dari media, bahkan online. Dan itu menurut saya salah satu bentuk yang kita bisa lihat secara kasat mata, mulai ada fokus yang lebih khusus. Jadi orang-orang yang melakukan pelanggaran biasanya nggak pernah jadi sebuah berita. Sekarang udah menjadi sebuah berita dan berarti penegakan hukumnya juga makin kenceng. Kasus di pembalakan liar, kayu-kayu ilegal, terus juga perdagangan satwa liar. Makin kedengeran ya? Kita tadinya mungkin cuma denger di satu berita yang berapa bulan kemudian gitu. Tapi ini langsung on the spot kita bisa lihat, dan bahkan Gakum sendiri kan ada Instagramnya ya, yang terus diupdate, dan itu menurut gue salah satu komunikasi yang sangat baik. Jadi kita makin tahu, oh ternyata memang perlindungan terhadap kehutanan dan lingkungan hidup di Indonesia ini benar-benar jalan dan kuat. Dan ini gue sangat acungin jempol, dan kabarnya baru dapat ini juga ya Mas Bagus ya, penghargaan ya? Iya, dari UNEP. Dari tahun 2019-2020 terkait gender, inovasi, dan integritas. Wah, luar biasa. Tepuk tangan virtualnya dulu dong Sobat Hijau semuanya. Tapi Mas Bagus, emang kenapa sih di KLHK itu perlu ada yang menangani bagian penegakan hukum? Karena kan sebenarnya Indonesia juga punya polisi. Nah, sebenarnya kan setiap yang dilakukan,
suatu kegiatan ataupun usaha itu pasti akan berdampak terhadap lingkungan ataupun juga kehutanan. Nah, dari situ banyak tuh aturan-aturan dari mulai undang-undang sampai ke peraturan daerah yang mengatur itu. Tapi tetap saja ada pelanggaran. Nah, pelanggaran ini ada yang karena ketidaktahuan, ada juga karena emang berniat untuk jahat. Nah, yang ketidaktahuan itu diperlukan sosialisasi untuk mengatasinya agar masyarakat tahu. Nah, sedangkan yang untuk berniat jahat itu diperlukan upaya-upaya penegakan hukum. Nah, salah satunya KLHK ini. Jadi KLHK concern membentuk suatu bagian khusus terkait penegakan hukum. Nah, dari sini penegakan hukum juga selalu berkoordinasi dengan kepolisian. Seperti itu. Oh, jadi emang berkoordinasi dengan kepolisian. Ya, betul banget. Nggak bekerja sendirian ya. Terus kalau dari Mas Nugi sendiri, gimana sih ngelihatnya penegakan hukum di bidang kehutanan dan lingkungan hidup di Indonesia? Kalau dari yang saya udah baca dan saya dapat berita-berita yang diupload dan saya dengar dari pelaku-pelakunya yang di lapangan, kebetulan Kenal ya sama ada beberapa pelakunya? teman-teman yang jadi polhut. Oh, Itu menurut saya satu profesi yang sangat noble. kirain Noble. kenalnya sama yang melakukan kejahatan, taunya Amit-amit. sama polhut. Jadi mereka bilang supportnya makin baik dalam arti bahwa penanganan terhadap kejahatan-kejahatan dan juga sosialisasi yang benar banget. Kadang-kadang orang nggak tahu loh dia masuk ke daerah wilayah yang Taman Nasional atau Suaka Marga Satwa itu ternyata sosialisasi dari teman-teman yang ada di lapangan itu sangat berguna akhirnya untuk menurunkan yang tadi dibilang kejahatan dan segala macam pelanggaran. Dan aku sangat menyetujui kalau memang Gakum dengan jajarannya dan juga personil-personilnya makin banyak lagi. Soalnya wilayah kita luas banget ya. Dan juga daerah-daerah yang luar biasa habitatnya, keanekaragaman hayatinya banyak sekali dan itu banyak banget ancaman. Dan ternyata memang jajaran dari KLHK sampai kepolisian sudah sangat kenceng. Kalau kita dengar dari karhutla, terus kayu-kayu ilegal yang tadinya mungkin orang bisa dapat di mana-mana sekarang kayak makin susah dan itu menunjukkan ada benar-benar apa namanya kalau bahasa Inggrisnya enforcement, Iya, penegakan hukum. penegakan hukum itu tadi yang benar-benar kencang. Moga-moga sih makin banyak ya yang bisa ditangani karena jujur banyak teman-teman yang masih miara satwa-satwa yang dilindungi, yang padahal sudah ada peraturannya juga itu gara-gara nggak tahu. Kan saya pengen nolong, nah ternyata ada hukumnya yang nggak boleh dilanggar. Tanpa perizinan dan Iya, sebagainya betul, ya. betul. Iya, jadi sebenarnya apa sih contoh-contoh kejahatan di bidang ataupun pelanggaran di bidang kehutanan dan lingkungan hidup? Nah, kalau untuk kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan itu ada banyak macamnya. Yang pertama itu mulai dari perusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, pembalakan liar, pembakaran hutan dan lahan, sampai yang tadi disebutin tadi, perdagangan satwa liar itu, yang dilindungi tentunya. Nah, dari situ juga dikategorikan, jadi kejahatan-kejahatan itu dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Atau Hukumannya kayak gimana? Pantesan gue tahu itu Bu Jini tulisannya fight against Nah. extraordinary Wow. crime. Wow. Nah, bener Jadi banget. Masuk ke situ. Iya. Gila. Jadi kejahatan-kejahatan itu dikategorikan kejahatan luar biasa atau kejahatan extraordinary crime. Kenapa? Karena kejahatan tersebut tidak cuma merusak lingkungan, kejahatan itu tidak cuma merusak lingkungan, tapi juga merugikan negara. Terus juga bisa mengganggu kesehatan Betul. masyarakat sampai Dan ada yang dampaknya bisa panjang iya, ya. sampai meninggal dunia. Contoh kasus misalnya kayak pembakaran hutan dan lahan. Selain fungsi hutannya udah nggak bisa lagi, nah ini kan sampai mengganggu masyarakat ya, sampai juga yang menyebabkan meninggal dunia seperti itu. Iya, emang kejahatan-kejahatannya berarti nggak sepele ya. Makanya dibilangnya extraordinary crime. Dan itu kalau dilihat spektrum hukumannya tuh seperti apa tuh, Mas? Nah, kalau misalnya sebenarnya bervariasi ya, tergantung dari kasusnya apa. Kalau misalnya contoh kasus illegal logging, itu ancaman pidana penjaranya bisa sampai maksimal 15 tahun. Dan dendanya bisa sampai 15 miliar. Wow. Jadi denda, penjara, waduh. Benar-benar berarti negara kita juga udah sangat-sangat berusaha untuk melindungi aset di negara ini ya. Tadi kan Mas Nugi sempat singgung juga nih, wilayah Indonesia kan luas gitu kan. Berarti kan sumber daya manusia yang dibutuhkan
untuk melakukan penegakan hukum ini kan juga harus banyak. Kalau saat ini ada berapa banyak orang sih yang terlibat? Ya, untuk KLHK sendiri memiliki aparat penegak hukum ya. Itu terdiri dari Polhut yang tadi disebutin Mas Logi yang banyak temennya itu, polisi kehutanan. Terus ada Spors nih, mungkin sebagai informasi, Spors ini adalah satuan Polhut reaksi cepat. Jadi dia tingkatannya lebih daripada Polhut lah. Yang ketiga ada PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Yang keempat ada PPLH, itu khusus di lingkungan hidup, dia ada pejabat pengawas lingkungan hidup. Nah, untuk membantu mengamankan kasarnya itu lingkungan hidup dan kehutanan, kita juga dibantu dengan pihak-pihak terkait tentunya. Dan sebagai informasi, dari tahun 2015 ini dibentuknya Gakum, sampai sekarang ini udah sekitar 1.700-an pemberian sanksi administrasi kepada pelaku-pelaku yang ya iseng lah atau kejahatan yang sudah terbukti itu. Nah, yang ada juga sekitar 1.100 kasus pidana maupun perdata yang sudah naik diproses ke pengadilan. Yang ketiga ada sekitar 1.200 kegiatan operasi, baik pengamanan hutan ataupun perdagangan tadi yang disebutin satwa liar gitu. Mungkin Sobat Hijau, milenials kan pasti pengen juga dong melakukan aksi-aksi heroik. Bisa nggak sih turut berkontribusi ataupun terlibat juga soal menjaga hutan dan juga lingkungan hidup kita dan menegakkan hukum juga, apa yang bisa kita lakukan? Iya, bisa banget ya buat para milenials itu. Yang pertama itu dari diri sendiri, tidak melakukan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan. Nah, yang kedua adalah mengingatkan bila ada pelaku-pelaku usaha atau temennya misalnya melakukan kegiatan lingkungan hidup dan kehutanan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan, itu diingatkan untuk menaati segala peraturannya. Nah, yang ketiga, apabila rekan-rekan milenials ini menemukan adanya indikasi atau dugaan terhadap kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, untuk melaporkan bisa kepada pihak berwenang ataupun kepada kami, bisa melalui website ataupun medsos, bisa juga via email juga bisa. Seperti itu. Harus berani juga ya jadi whistleblower ya, and fight against extraordinary crime. Keren banget. Kalau dari Mas Nugi, menurut Mas Nugi ada nggak sih yang harus ditingkatkan dari penegakan hukum, proses penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan ini? Satu, mungkin yang tadi aku dapat bilang, kayaknya butuh deh personilnya dibanyakin lagi, dan khususnya yang kayak Mas Bagus yang masih muda-muda dan ganteng-ganteng ini, karena menurut saya apa yang kita jaga itu sebenarnya menggambarkan sebenarnya Indonesia gitu loh. Keanekaragaman hayati, hutannya, terus lingkungan hidup yang semuanya kita tahu bukan kaleng-kaleng, yang kita punya ini luar biasa. Dan kalau ada teman-teman dari milenial yang mungkin dari seperti sosok Mas Bagus yang ada di depan mata saya, wah ini ganteng banget ini orang, pasti menarik banyak orang-orang yang pengen ikutan untuk terjun langsung. Dan ini kan sebuah pekerjaan mulia untuk bangsa dan negara, dan menurut saya kalau ini kemudian disosialisasikan bahwa penegakan hukum KLHK mempunyai turunan-turunan, pasti kan ada yang milih bisa tadi seperti jadi Polhut atau langsung di bagian penyidik dan segala. Dan menurut saya ini sebuah profesi yang moga-moga menjadi viral, karena makin hari kita bisa lihat makin banyak juga dibutuhkan itu, Tasya. Dan sebenarnya nggak perlu berpikir panjang kalau mau hidup di Indonesia, kayak kita harus hidup selaras dan harmoni dengan cara juga menjaganya dengan cara yang tegas, yang seperti tadi dibilang extraordinary crime. Aku sangat setuju, karena memang kejahatan lingkungan hidup itu umurnya efek dominannya panjang banget. Kamu bener, jangan melakukan kegiatan itu dari diri sendiri, itu sangat benar, karena kita nggak sadar loh, satu setiap hari, tapi dampaknya ke tanah, ke udara, ke air itu panjang. Dan ini yang harus kita terus sosialisasikan. Moga-moga sih ngabuburit di hutan ini bukan cuman sekarang habis, terus ngomongin. Semoga makin jadi sebuah podcastnya Tasya yang paling keren nantinya. Amin, semoga terus berkelanjutan ya, supaya topik-topik soal isu lingkungan hidup dan kehutanan ini terus didengar oleh masyarakat dan didiskusikan. Jadi conversationnya juga terus bermunculan sehingga semakin aware juga. Oke, nah Mas Bagus, aku pengen tanya lebih fokus terkait pencegahan deforestasi dan
perdagangan tumbuhan dan satwa liar nih. Gimana sih kontribusi unit penegakan hukum lingkungan dan kehutanan itu? Ya, untuk penurunan laju deforestasi dari kita itu lebih ke arah upaya penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku misalnya perambahan ataupun pembakaran hutan dan lahan sampai ke pembalakan liar. Nah itu kalau di Gakum sendiri sudah sekitar 500-an kali operasi ya untuk itu. Terus yang perdagangan tumbuhan dan satwa liar itu kita sudah melakukan sekitar 376 kali operasi dengan mengamankan sekitar 200 ribuan ekor satwa yang dilindungi dan sekitar 15.000 bagian tubuhnya. Seperti itu. Oke, keren banget ya. Ternyata Tapi udah miris banyak juga banget. ya. Miris banget, banyak banyak Masih banget ada ya. loh. Iya ya. Aduh, Jangan sampai karena hobi, karena Aduh. keren-kerenan. ada terus yang bilang itu mitos untuk obat-obatan. Biasanya satwa dipakai untuk itu kan Mas ya? apa aja sih Ada juga biasanya? mitosnya. Kenapa sih alasan orang-orang tuh mau bertindak seperti itu sih kalau dari pengalaman Mas Bagus gitu? Biasanya karena wibawa ya, mungkin memiliki suatu benda atau suatu satwa itu menambah wibawa seseorang. Iya, iya, Ada iya. juga yang katanya buat pengobatan. Iya. Ada juga ya emang hobi ya, hobi tapi tidak dengan cara yang benar. Seperti itu. Kalau millennials mah wibawanya dilihat dari jumlah likes dan followers. itu Nggak perlu ya kita ya. itu Kita lebih mah nggak hijau ya. Nggak harus Kita mah merusak nggak yang- perlu merusak lingkungan, udah deh. Iya. Asalkan kita selalu membagikan konten-konten yang berfaedah Iya. dan banyak followers itu kita udah cukup merasa Iya. hits ya dan aman ya. Aduh. Oke, Mas Nugi, gimana sih cara anak-anak muda millennials nih supaya mau gitu turut melindungi hutan, alam dan juga lingkungan Indonesia? Ya moga-moga cara yang biasa kita diajarkan dari kecil sampai sekarang, mencintai tanah air, terus juga meresapi apa yang kita punya itu masih diaminin sama para pendidik-pendidik dan juga kakak-kakak yang selalu bertemu dengan adik-adiknya. Karena menurut saya itu yang paling efektif, orang yang paling dekat dulu jadi contoh dan terus-terusan dikasih lihat di belantika medsos atau sekarang dari media-media yang lain banyak banget yang bisa kita lihat, bahkan dari game yang online-nya kadang-kadang punya message-message seperti itu, dan menurut saya itu memang harus terus digalakkan karena pengennya kan nggak terjadi lagi. Berarti kan pencegahannya juga, penegakan hukum tetap ada tapi pencegahan juga penting gitu, dan pencegahan itu harus dimulai dengan memasukkan semua hal yang sifatnya positif terhadap lingkungan hidup Indonesia dan manusia dan segala macam yang ada di dalamnya. Itu harus lebih banyak ketimbang yang jelek-jelek. Kalau kita terus ketemu yang, oh di sana boleh tuh. Misalnya maaf kata kan kita sering dengar berita-berita yang ditayangkan selebritas mempunyai binatang-binatang langka. Itu kan, oh dia boleh, kenapa gua nggak boleh? Nah, misalnya kayak gitu. Padahal sebenarnya itu ada satu bentuk kesalahan yang harusnya disosialisasikan. Dan itu yang paling penting buat kita sama-sama ngerti bahwa ada yang boleh dan yang tidak boleh. Yang boleh pasti nggak ngerusak, yang nggak boleh pasti ngerusak, dan itu harus tegas kita kasih tahu. Dan moga-moga siapapun, bukan cuma saya, bukan Tasya, bukan Mas Bagus, itu mempunyai kepedulian dan sekaligus action nyata dari perilaku kita sehari-hari, menghemat pemakaian sumber daya alam kita juga salah satunya, karena nanti akan seperti tadi pemenuhan kebutuhan pembukaan lahan atau terus segala macam satwa dan tumbuhan yang langka, dan itu menurut saya menjadi sebuah pemicu. Tapi kalau kita udah sadar, nggak perlu lagi, mendingan kita nyari likes dengan cara sharing resep makanan, cara make up, cara nyanyi, dan itu menurut saya Ngurus tanaman. cara nyurus tanaman atau menjadi pohut, keren kan? Jadi itu buat saya bisa kita lakukan, dan jangan pernah bilang nggak bisa, tapi mau atau tidak. Betul banget, setuju banget sama Mas Nugi. Keputusan kita itu tuh dalam tindakan kita sehari-hari harus dipikirkan ya, apakah ini akan berdampak pada lingkungan kita, karena apa yang kita lakukan ya itu runtutannya bakalan bisa banyak tuh. Dan dampaknya juga apakah ini menginfluence orang lain gitu untuk melakukan hal baik ataupun hal yang buruk gitu kan. Seperti menjadi salah satunya mungkin menjadi konsumen yang cerdas juga ya, kita ketahui dari mana
asal barang-barang yang kita miliki, yang kita konsumsi, apakah udah diambil atau diproduksi secara bertanggung jawab dan secara berkelanjutan. Itu mungkin salah satu yang bisa kita lakukan ya dalam kehidupan sehari-hari. Wah, ternyata emang banyak ya ternyata kontribusi yang bisa kita lakukan untuk melindungi hutan dan juga lingkungan hidup kita, dan ternyata sudah banyak juga yang dilakukan oleh pemerintah kita untuk menyelamatkan aset-aset Indonesia di bidang lingkungan dan kehutanan. Nah, Sobat Hijau, untuk lebih jelasnya lagi soal penegakan hukum ini, mari kita simak sama-sama yuk arahan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti Nurbaya. Terima kasih Mbak Tasya, selamat sore generasi muda Indonesia yang saya cintai. Aspek penegakan hukum ini memang sangat penting, dan selama era Pak Presiden Jokowi, penegakan hukum itu menjadi sesuatu banget. Karena di era ini ada namanya Direktorat Jenderal Penegakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan itu satu-satunya unit yang seperti melakukan proses penyelidikan sampai dengan penuntutan begitu ya di unit sipil. Di tempat lain nggak ada, hanya ada Direktorat Jenderal Gakum. Memang di tempat lain ada yang namanya penyidik pegawai negeri sipil seperti di pertambangan, di perikanan dan lain-lain. Tapi yang namanya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan itu ya adanya ya di kehutanan. Jadi cara kerjanya rada mirip gitu seperti polisi. Kenapa? Karena memang diberikan wewenang itu kepada Kementerian LHK. Apa yang penting di sini? Yang penting adalah bahwa berarti persoalan lingkungan itu sangat pokok begitu. Pengawasan menjadi utama dalam lingkungan, izin dimudahkan, tetapi pengawasannya berarti diperketat. Apa yang penting lagi bahwa perizinan itu adalah instrumen dari pengawasan. Kalau nggak ada Gakum, bagaimana? Menurut saya akan sangat berat. Kenapa? Karena persoalan-persoalan lingkungan cukup berat. Kawan-kawan juga tahu kejahatan-kejahatan lingkungan, kejahatan kehutanan sangat berat. Perambahan hutan, pembalakan liar, pencurian, ya kayu-kayu deh nggak usah dibilang deh, di mana-mana aja ada. Tapi seperti itu banyak sudah kita tangani, termasuk pencurian satwa liar, perdagangan liarnya dari satwa-satwa. Itu satwa-satwa tuh mahal-mahal loh harganya. Buaya aja tuh yang segini misalnya ya, panjangnya itu sepasang tuh harganya bisa 8.000 euro. Bayangin aja. Jadi memang kejahatan lingkungan itu besar. Belum lagi yang namanya pencemaran. Kejahatan pencemaran ataupun apa namanya cerobong asap apa segala macam itu orang sembarangan, dan inilah yang diawasi. Di kita ada Direktorat Jenderalnya yang mengurus. Jadi urusannya ya kerusakan lingkungan, kemudian pencemaran, perburuan, pembalakan liar, perburuan satwa liar, seperti itu yang kita olah. Jadi berat lah, mungkin sama lah beratnya ya dengan korupsi kali, kejahatan itu ya. Namanya extraordinary crime juga, sebab yang dirusak alam loh, dan isinya alam. Nah selama ini Kementerian LHK sebetulnya sejak di era Pak Jokowi inilah diintensifkan. Jadi ada 3 layernya ya, ada sanksi hukum pidana, ada perdata, dan ada administratif. Nah kita mengawali penerapan sanksi administratif itu di tahun 2015 ketika kebakaran hebat, dan itu untuk pertama kalinya sanksi administratif itu dijalankan. Sebetulnya undang-undangnya udah ada 32 tahun 2009, tapi kita baru memulainya, dan karena itu menurut kebutuhan dan memang harus kita lakukan. Sehingga dilakukanlah penerapan sanksi. Bayangin ya, tahun itu 2015 masuk ke 2016 itu puluhan kena, karena pelanggarannya banyak sekali ya, ratusan begitu, dikaitkan dengan kebakaran hutan.
Nah, pada saat ini yang dikerjakan oleh LHK sejak 2015 itu sudah lebih kurang 1.747 sanksi administratif. Sanksi administratif itu artinya sanksi paksaan yang diterapkan oleh pemerintah kepada perusahaan ataupun kepada orang. Jadi caranya dilakukan paksaan untuk misalnya memperbaiki sistem, untuk memperbaiki atau pemulihan, misalnya seperti itu. Jadi kita juga sudah menyelesaikan sebanyak 1.570 kali operasi, dan itu identik kira-kira antara penyelamatan 8 sampai 11 juta hektar gitulah kalau di hutan. Dan juga sudah membawa kasus pidana dan perdata lebih dari 1.100 kasus. Pada saat ini udah banyak sebetulnya yang kena pengadilan, keputusannya juga sudah banyak juga. Perintah untuk mengganti pemulihan ataupun sanksinya itu juga triliunan, belasan triliun, tetapi memang bagaimana mengeksekusi itu kan karena keterkaitan banyak pihak. Jadi tidak mudah memang aspek hukum ini, karena tidak bisa sendirian juga kementerian. Kita bekerja bersama-sama polisi, kita pasti bersama Kejaksaan Agung, juga bersama-sama dengan pengadilan. Oleh karena itu kawan-kawan, saya kira yang paling penting sih sebetulnya kalau aspek Gakum sih, kalau bisa nggak usah ke pidana-pidana deh. Membuat badan orang itu dikurung itu sebetulnya juga bukan hal yang menyenangkan gitu. Tidak enak lah gitu. Kita harus melakukan hukuman-hukuman itu. Oleh karena itu saya kira yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan pencegahan. Nah, terutama sekarang ini yang paling banyak itu mungkin disadari atau tidak disadari, itu penjualan dan promosi-promosi perdagangan satwa itu secara tidak legal itu juga terjadi. Oleh karena itu saya kira saya mau minta tolong kepada seluruh generasi muda kita yang kepo, yang suka online, yang tahu ada masalah seperti ini, ayo kita cegah deh. Kasih tahu lu, tahu nggak hukumannya lo gitu. Ada itu undang-undangnya, ada undang-undang 590, ada undang-undang 32 2009. Kalau kebakaran hutan ada undang-undang 41 tahun 99. Jadi ya mari kita tegakkan hukum, kita ikut berpartisipasi menyelamatkan lingkungan kita, cegah kejahatan lingkungan yang sepanjang kita ketahui. Begitu ya, terima kasih, selamat berbuka puasa. Ini udah sedia nih minumannya. Makasih. Wah, memang nggak main-main ya Sobat Hijau ya. Penegakan hukum untuk segala pelanggaran dan kejahatan lingkungan hidup dan juga kehutanan itu tuh ada hukum pidananya juga, ada hukum administrasinya juga, dan ini dianggap serius banget sama pemerintah kita. Ini sesuatu tadi udah disebutkan ya, suatu extraordinary crime gitu. Jadi jangan dianggap remeh. Dan untuk melindungi alam kita dari kerusakan, pemerintah juga nggak bisa bekerja sendirian. Pastinya komunitas masyarakat, dunia usaha, akademisi, aktivis, influencers, selebgram, semuanya juga harus saling bergotong royong dan saling menyuarakan serta bertindak untuk melindungi hutan dan lingkungan hidup kita. Nah, sebelum kita menutup ngabuburit di hutan untuk tahun ini nih Mas Nugi, wah, kira-kira ada nggak sih pesan-pesan untuk Sobat Hijau? Yuk, mulai dari sekarang kita selalu menerapkan kegiatan yang ramah lingkungan, dari mulai diri sendiri, apapun kita mulai berpikir ulang dari dampak-dampak yang kita hasilkan dari setiap kegiatan, dari bangun tidur sampai tidur. Dan itu gampang caranya, tinggal klik di internet, semuanya dapat. Oh, kita bisa begini, bisa begini. Terus kita juga menjadi watch group, kita selalu memantau di sekeliling kita ada kejadian-kejadian yang mungkin menjadi informasi yang penting untuk teman-teman dari Gakum yang menurut saya butuh support. Dan ini saya sangat setuju untuk kita semuanya punya kontribusi. Dan mulai dari sekarang kita selalu berpikir mencintai, mencegah, dan sekaligus menjaga yang kita punya di negeri indah
Indonesia Luar tercinta biasa, setuju banget. Udah nggak ada lagi alasan Sobat Hijau, oh aku melakukan ini karena nggak tahu, oh aku nggak jaga alam karena nggak tahu. Karena sekarang yang namanya informasi itu within reach, Ya. bisa langsung Di ujung jari. diakses, ya melalui gadget kalian. Terus untuk menghubungi Kementerian Lingkungan Hidup dan unit penegakan hukum pun juga sangat-sangat terbuka. Udah ada di sosial media juga, udah bisa ada apalagi bisa dihubungi melalui website juga ya, bisa dicari informasinya. Jadi kita at least harus terinformasi juga nih. Kira-kira bagaimana kita bisa saling menjaga lingkungan dan juga hutan di Indonesia. Kalau dari Mas Bagus, apa nih pesan-pesannya untuk Sobat Hijau? Ya yang pertama yang pasti mulai dari diri sendiri ya. Apapun itu usahakan untuk tidak melakukan kejahatan lingkungan hidup walaupun sekecil apapun. Yang kedua ingatkan temennya, sesama bisa di grup, bisa di komunitas ataupun itu. Dan ketiga jika bisa laporkan kepada pihak berwenang ataupun kepada kami. Nah Sobat Hijau, apabila Anda menemukan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, bisa melaporkan ke layanan pengaduan kami di sini. Tuh, Sobat Hijau sekarang udah tahu kan gimana caranya kita bisa berkontribusi juga dan menjadi bagian dari penegakan hukum untuk lingkungan hidup dan hutan di Indonesia. Sobat Hijau, demikianlah rangkaian Ngabuburit di Hutan. Semoga podcast Ngabuburit di Hutan ini bisa menambah pengetahuan Sobat Hijau tentang kondisi lingkungan dan juga hutan di Indonesia, dan tentunya semakin menguatkan semangat kita semua untuk jaga terus, lestarikan terus lingkungan hidup dan hutan di Indonesia. Terima kasih banyak Sobat Hijau yang sudah setia menyaksikan Ngabuburit di Hutan, dan tentunya terima kasih buat Mas Nugi, Mas Bagus, dan semua narasumber yang sudah bergabung sharing pengalaman dan ilmunya di Ngabuburit di Hutan. Wah, ini nih udah buka puasa terakhir nih. Pasti Sobat Hijau mau segera merayakan kemenangan dan mau menyiapkan buka puasa yang spesial untuk puasa yang terakhir. Jadi Tasya, Mas Nugi, dan juga Mas Bagus undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan lain. Bye-bye. Baik, kita sampai ke bagian akhir dari seluruh episode agendanya Mbak Tasya ini. Terima kasih kepada Mas Nono, Mas Ari, dan Mas Budi, dan semua krunya Humas. Ini di bulan puasa menjelang akhir bulan Ramadan. Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Sobat Hijau yang menyaksikan dan menyukai agenda ini. Terima kasih. Kita akan mengakhiri dulu sampai sini. Nanti saya tanya lagi Mas Nuno karo Humas itu kalau bisa dilanjutin, nanti kita lihat sama-sama ya. Selamat Lebaran. Terima kasih. Selamat Idul Fitri. Terima kasih. Segenap tim produksi Ngabuburit di Hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allah